Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rutinitas minggu pagi Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasihin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati para orang tua daripada saudara-saudara saya. Pertama-tama marilah kita untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majlis ta'lim kita ini dalam rangka untuk ta'lim kita, dalam rangka untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan langkah-langkah kita yang jauh maupun yang dekat, yang jalan kaki maupun yang berkendaraan, mudah-mudahan dengan niat karena Allah, mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah kita untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada minggu pagi ini kita dibuka kembali pengajian kita yang 2 pekan lalu kita diistirahatkan, diliburkan dulu karena sahibul majlis ada kepentingan yang lebih harus diutamakan, didahulukan, yaitu di mana putra daripada almarhum al-maghfurah guru kita yaitu Muhammad Nazir, yaitu dalam rangka acara pernikahannya yaitu di Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi ke sini. Tadi juga disampaikan oleh Pak RT, ya udah bawa pasangannya. Pasangannya apa nih? Udah bawa pasangan hidupnya. Ya, kita doakan, ya kita doakan mudah-mudahan dengan wasilah barokah doa kita, mudah-mudahan putra daripada almarhum al-maghfurah yang telah melaksanakan akdul nikah, yang telah melaksanakan ya perkawinan pernikahannya, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya,
dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu tentram, ya. Ini kalau bahas masalah pernikahan panjang lagi kita. Ya. Jadi itu tujuannya, itu rumah tangga itu biar tentram. Dan kita mah tambah pusing. Ya, rumah tangga itu biar tentram pikiran kita, udah tentram, sakinah, mawadah, udah mawadah, cinta, udah cinta baru rahmat, udah tua mah nggak cinta-cintaan lagi, sayang, ya kan? Nah mudah-mudahan nih pengantin lama juga kayak kita nih, ya mudah-mudahan bisa rahmah, mawadah, bisa sakinah, mawadah, warahmah dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malah kebalik kita. Ya, lagi kita sendiri rajin banget kita ibadah, kalau udah kita rumah tangga malah kita malas, ya enggak? Itu disibuki dengan urusan dunia. Biasa kita rajin ke masjid, nah ketua rumah tangga maka kita ke masjid. Kita biasa hatam Al-Quran tiap bulan sekali, udah kita rumah tangga mau setahun sekali kagak hatam-hatam, kan jauh tuh, malah kurang ibadah kita. Nah, kita doakan yang mudah-mudahan sekali lagi putra guru kita almarhum Muhammad Najir, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan juga kita yang kita pengantin lama juga mudah-mudahan kita diberikan ketentraman dalam hidup kita. Ya, hidup yang tenang, semuanya pasti punya problema masing-masing sesuai dengan kekuatan manusia. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya pada pagi ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan telah kita nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kita mulai lagi pengajian kita buka halaman 8 ya. Kita buka halaman 8. Di situ ada waqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada dua tuh. Ada atasnya ada waqala sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya tuh waqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tandain kan? Tandain lah. Tanda ada. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat, rajulan, seorang rajul, min ummati, daripada umatku, ja'ahu, datang kepada itu rajul, al-maut, kematian, wa kana, dan adanya itu rajul, baron, banyak berbuat kebaikan, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, faradda, maka menolak, anhu, daripada itu rajul, birrul walidaini, kebaikan kepada kedua orang tuanya,
sakaratul maut, kepada sakaratul maut. Wa ra'aitu, dan aku melihat rajulan, kepada seorang rajul, min ummati, daripada umatku, qad salaka, telah mengutus, alaihi, kepada itu rajul, azabul qabri, siksaan kubur. Faja'ahu, maka mendatangi kepada rajul al-wudu'u, wudu, fa'angqazahu, maka menyelamatkan itu wudu kepada si rajul. Wa ra'aitu, dan aku melihat rajulan, kepada seorang rajul, min ummati, daripada umatku, qadih asyadhu, sungguh telah menakutkan kepada itu rajul, az-zabaniyatu, malaikat Jabaniyah. Faja'athu, maka mendatangi kepada serajul al-malaikatu, malaikat, yadhkuru, yang berzikir itu serajul Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi kana, yang adanya itu rajul, yadhkuruhu, zikir rajul kepada Allah, wa yasabbihu, dan membaca tasbih itu rajul, bihi, kepada Allah, di dunia, fafalasabhu, maka menyelamatkan itu malaikat kepada si rajul, minhum, daripada malaikat Jabaniyah. Baiklah hadirin, mari kita simak penjelasan daripada barusan yang kita baca. Tapi sebelumnya, bahwa penjelasan tentang siksa-siksa yang Allah turunkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat sudah rapi itu kemarin, ya. Sekarang tentang hadis, faedah, hikmah daripada apa yang kita kerjakan selama ini di dunia nanti akan diperlihatkan oleh Allah di alam kubur. Nah, hadis kemarin, hadis yang minggu yang lalu menjelaskan larangan Allah itu di mana kita nggak boleh duduk kumpul bareng sama orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. Larangan itu sebetulnya, ya. Jadi pokok-pokokan kalau bahasa kita lah, ya, itu nggak boleh, ya. Kenapa larangan Rasulullah nggak boleh? Karena di bawahnya itu kata Rasul, ya, ketika kita duduk bareng ngobrol sama orang-orang yang kagak pernah melakukan sholat, yang pertama nggak ada faedahnya. Yang diobrolkan bukan masalah akhirat, yang diobrolkan bukan masalah ilmu, tapi yang diobrolkan biasa masalah dunia, kehidupan dunia. Yang kedua, kita bisa bedakan kumpulnya kita, ngobrolnya kita dengan orang-orang ahli ibadah, ya. Kalau kita ngobrol, duduk bareng sama orang-orang ahli ibadah, enak, nyaman ke kitanya, ya.
Itu. Kenapa nyaman? Karena yang diobrolkan itu mengandung satu makna yang sangat manfaat untuk diri kita. Beda kalau kita ngobrol sama orang-orang ya yang kagak kenal Allah. Beda kita ngobrol sama orang-orang yang nggak kenal yang namanya sholat, yang nggak kenal yang namanya wudhu, yang nggak kenal dengan namanya pengajian. Itu kagak enak aja, ya, kagak enak. Coba kalau kita ngobrol sama orang-orang ahli ibadah enak, ya. Tuh, yang kebayang itu cuma akhirat aja. Ya, yang kebayang cuma kehidupan akhirat. Itu kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang bukan ahli ibadah, kita bedakan lah. Kalau kita ngobrol sama kiai, ya, sama ulama, kiai yang ikhlas, ulama yang ikhlas, betul-betul karena Allah, hati tersebut enak, adem. Ya. Biarpun kita nggak punya apa-apa, adem aja, ya, nggak kebayang apa-apa. Ya, hati itu tentram hati itu. Ya. Tapi ketika kita ngobrol, duduk bareng sama orang-orang yang bukan ahli ibadah, gersang, pikiran kita gersang, ya, nggak enak. Nah gitu, makanya larangan Rasulullah gitu, ya, wala tusakinuhu wala tujalisuhu, jangan kamu duduk diam sama orang-orang yang bukan ahli sholat, jangan kamu duduk atau umpama ngobrol bareng sama orang-orang yang nggak pernah sholat. Kenapa? Kata Nabi, fa inna la'natullah tanzilu minhum, karena laknat Allah itu akan turun di situ. Dan ketika laknat Allah turun di situ, kita yang suka sholat aja bakal ke bawah di ketika datangnya laknat Allah. Di situ kerugiannya, ya kan? Coba. Makanya kan adanya pengajian di kampung ini, sebetulnya itu kita kalau banyak pengajian di kampung kita jangan merasa resah, jangan, gembira, senang. Kenapa? Pengajian yang banyak di kampung kita itu hakikatnya mengandung mengundang rahmat dari Allah. Di ketika pemaksiatan di kampung kita sudah merajalela, hakikatnya itu mengundang laknat Allah. Turun laknat Allah. Apa yang maksiat doang yang kena azab dari Allah. Yang nggak punya dosa kena. Ya, yang nggak punya dosa kena, yang tukang ibadah kena, yang tukang sujud kena, gara-gara turun laknat Allah dengan sebab orang yang banyak maksiat. Ya, nah gitu. Makanya pantas ada nih satu keterangan di mana nanti tanda-tanda kiamat itu katanya di ketika ahli maksiat, ahli durhaka sudah mengalahkan daripada ahli taat. Udah kegambar sekarang. Ya, udah kelihatan tuh. Ya, jadi ahli taat akan kalah dengan ahli ibadah, itu pertanda udah dekatnya kiamat. Maksiat merajalela, ahli taat dikit kalah sebagai bagian daripada tanda-tanda kiamat. Nah sekarang nih, ya, keterangan sekarang di mana kata Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasul begini, ra'aitu rajulan min ummati ja'al maut. Nabi melihat. Ini kapan? Ini kapan Nabi melihatnya? Ya, kapan Nabi melihat? Kalau baginda Rasul itu begini, ya. Baginda Rasul itu punya mata batin. Makanya di zaman Rasulullah ketahuan mana ini orang ahli surga, mana ini orang ahli neraka, udah ketahuan. Ya, udah ketahuan. Langsung ketahuan. Kata Rasul, si Anu ahli neraka, si Anu ahli surga, udah ketahuan dengan mata batin Rasulullah SAW. Maka di sini Rasulullah menjelaskan yang menjadikan untuk satu pelajaran kepada umatnya, ya, di mana nanti akan menemukan satu kehidupan
yaitu di akhirat. Kata Nabi begini, saya melihat seorang laki-laki, salah seorang daripada umatku, ya. Kemudian kata Nabi, ya, mana akan datang kepada si rajul itu kematian. Rasul tahu, ya kan? Rasul akan datang kepada si rajul itu kematian, datang. Jadi kan begini, ya. Saya baca di kitab Irsyadul Ibad, ya. Itu jadi kematian itu oleh Allah digambarkan dengan seorang makhluk yang mendatangi seorang raja. Itu. Jadi seorang raja yang kaya, yang durhaka, dia didatangi oleh kematian. Dia udah kunci pintu, udah kunci kamar, udah ditumbuk, udah banget. Itu kematian datang aja, nggak tahu lewat mana. Ya, datang ke hampir itu. Ya. Ditanya tuh, mana anda? Ana malakul maut. Saya adalah malakul maut. Saya adalah kematian untuk menjemput kamu. Ya. Jadi akan datang, ya, akan datang. Nah, kematian itu kepada kita semua akan datang. Dan di sini Rasulullah menjelaskan, ya, tentang masalah salah seorang daripada umatku yang didatangi dengan kematian. Nah, wakana baran biwalidayhi faradda anhu biwalidayhi sakaratul maut. Karena ini seorang laki-laki itu daripada umat Rasul, waktu hidupnya dia banyak berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Ya. Maka kebaikan yang dia perbuat oleh laki-laki itu kepada orang tuanya itu akan menolak daripada sakaratul maut. Beda nih, ya. Beda antara maut sama sakaratul maut. Ya. Kalau maut mah, kalau kematian mah kepada Nabi juga datang. Yang bedanya adalah sakaratnya. Apa itu sakarat itu? Sakarat itu, ya, apa namanya, rasa sakit di ketika ditariknya itu ruh dari badan. Makanya kan kata siapa tuh? Kata Bung Raden Haji Romayawan kan begitu. Kan gitu. Wah, ada dua cara kematian katanya. Tergantung amal kebaikan. Ya. Ada yang bagi apa tuh? Ada yang bagi rambut, bagikan rambut dicabut dari tepung. Ada yang bagikan sutra dicabut dari duri. Oh, gitu kan begitu. Ya. Jadi yang bedanya sakaratnya. Ya. Sakaratul maut. Ya. Kalau yang namanya maut sama semua. Tapi yang beda itu merasakan sakit dan tidaknya itu sakarat. Ya, makanya kan sering kita dibaca Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah ringankan kepadaku sakaratul maut, saking sakitnya sakaratul maut. Nah, tergantung amal kebaikan yang kita perbuat di masa hidupnya itu akan meringankan dan akan mengeraskan di ketika keluarnya ruh dari badan kita, ya, dari badan kita. Sakaratnya ya, yang bikin ngeri itu sakarat, ya, sakarat. Makanya kan malaikat itu mencabut nyawa itu ada yang pelan, ya kan, ada yang pelan. Kemudian ada yang dicabut kayak orang nyabut singkong, ya, kayak orang nyabut singkong gitu, rabut terus. Ada yang pelan. Nah, Rasulullah melihat umatnya salah seorang di ketika datang maut, kemudian datanglah sakaratul maut. Ya. Kata Rasul, ini bakalan sakit nih, ya, dicabutnya bakalan sakit. Tapi begitu Rasulullah lihat, wah, ini ternyata salah seorang itu daripada umatku banyak berbuat kebaikannya kepada orang tuanya waktu hidup. Ya. Kebaikan dia kepada orang tuanya lagi hidup banyak. Itu. Nah, makanya jangan dianggap enteng.
ya, berbuat baik kepada orang tua sekecil apapun jangan dianggap enteng. Ini pahalanya gede. Ada salah seorang nanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana ketika orang tua saya sudah meninggal, kemudian bagaimana saya untuk berbuat baik kepada orang tua? Baca Fatihah, baca Al-Quran, sodakoh untuk orang tua, itu berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Ya. Kita baca Al-Quran, kirimin pahalanya. Kita sodakoh, kirimin pahalanya. Kemudian orang tua lagi hidup, dia suka silaturahmi kebaikan, lanjutin. Itu meneruskan perbuatan baik orang tuanya sewaktu hidup. Berbuat baik kepada orang tua walaupun sudah ada, nggak bisa putus. Bersodakoh, baca Al-Quran, kebaikan apapun yang kita perbuat, kita khususkan itu pahalanya untuk orang tua kita. Ya. Dan begitu Rasul lihat bahwa sakaratul maut itu sakit. Tapi begitu datangnya sakaratul maut, faja'a birrul walidayhi, ya faraja. Kemudian karena ini rajul itu banyak berbuat kebaikannya, yang tadinya sakaratul maut akan sakit, maka ditolak dengan perbuatan kebaikannya kepada orang tuanya waktu di dunia. Nah, di sini menjelaskan begini hadirin, ya, bahwa kebaikan kita yang kita perbuat itu nanti Allah akan gambarkan dengan sesuatu yang menggembirakan kepada kita. Kita harus yakin, ya, harus yakin, ya. Jadi yang akan menerima kebaikan yang kita perbuat sekarang ini, nanti rasanya nanti ketika kita sudah mati. Ya, kita pernah umpama tadi itu ya, berbuat baik nanti akan diganti oleh Allah, ya, akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang akan menggembirakan kepada kita di ketika kita sudah mati. Contohnya tadi, yang tadinya ini kata Rasulullah, salah seorang itu akan merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi datang menolak itu kebaikan dia kepada orang tuanya, ditolak itu rasanya sakaratul maut dengan apa? Dengan kebaikan dia yang dia perbuat kepada orang tuanya sewaktu di dunia, ditolak. Jadi kagak sakit lagi, ya. Kalau uangnya ruh itu tidak sakit lagi, ditolak, ditahan dengan kebaikan yang dia perbuat kepada orang tuanya. Ini Rasulullah kelihatan, ya. Rasulullah kelihatan, ya, kebaikannya itu. Nah, ini, ya, ini satu apa namanya, satu peringatan kepada kita, ya, bahwa perbuatan kebaikan kita jelas-jelas akan membawa hikmah kepada kita nanti setelah kita meninggal. Nah, kemudian kita nanti wara'ah itu kata Nabi, kemudian wara'ah itu rajulan min ummati qad sallallahu alaihi azabul qabi faja'ahul wudu'u fa'amzahu. Nah, yang kedua, di mana baginda Rasul melihat lagi salah seorang daripada umatnya di ketika dia sudah meninggal di alam kubur. Kemudian itu ajab kubur udah menanti, udah mengajak, ya, ajab kubur udah mengajak ini salah seorang itu daripada umatku. Tapi, ya, tapi ini azab kubur ditolak, ya, azab kubur ditolak oleh orang yang suka melaksanakan wudhu waktu hidupnya. Ingat, orang wudhu berarti sholat, ya kan, bukan wudhu-wudhuan, ya. Orang wudhu berarti sudah sholat, ya pasti dia sholat. Ngapain dia wudhu kalau bukan mau sholat, kan gitu. Nah, ini wudhu yang kita kerjakan waktu di dunia itu pun akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur, ya, akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Makanya, ya, peringatan dari saya, wudhunya yang sempurna, isbabul wudhunya yang sempurna, yang bagus. Malah Nabi menyuruh
Kalau umpama kita memang kadang keberatan, kalau udah wudu laksanakan 2 rakaat sholat wudu. Ada, ya. Kenapa? Ada riwayat seorang nabi, siapa tuh yang namanya tukang azan, pengajar nabi itu siapa namanya? Hah? Dia waktu Nabi Isra Mi'raj kedengaran itu terumpahnya lagi ada di surga. Terumpahnya kedengaran lagi di surga. Ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga sehingga kedengaran itu terumpah kamu? Saya suka mendawamkan sholat wudu waktu di dunia. Sholat wudu, ya. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ada bacaannya, suratnya ada. Kalau memang kita nggak bisa, kuliah aja sama kulhu, surat langganan aja. Ya, itu. Ada surat, ada ayatnya, ada ayatnya. Wa mana ayatnya? Nah, surat kesedah pada Fatihah ada. Wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Nah, itu ayat yang kedua, ya. Ayat yang pertama ada, ayat pertama juga ada ayatnya. Nah, kalau umpama kita nanti mau melaksanakan sholat wudu, ya, dianjurkan air wudu jangan dielak dulu, biar basah, ya, biar basah. Kenapa? Satu tetes air wudu yang jatuh itu akan membawa dosa-dosa kita, ya, akan membawa dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa kuping kita, dosa rambut kita, ya, dosa hidung kita, penciuman kita, dosa mulut kita, itu akan dibawa oleh aliran tetesan air wudu yang menetes di muka kita. Ya, kalau memang kita sempat, kalau udah wudu, satu dulu lah, ya, 2 rakaat. Tadinya tadi, kecuali sunat wudu rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu baru kita sholat apa qobliyah atas sholat itu pahalanya, masya Allah, ya. Pahalanya bisa menyelamatkan orang ketika di alam kubur, akan menyelamatkan wudu tersebut kepada orang yang mati. Ya. Datang azab kubur ditolak, ya, ditolak sama wudu. Yang main nanya, mana anda, siapa kamu? Ana wudu, saya ini wudu kamu yang pernah kamu jalankan di dunia. Tuh, makanya semua amal semua amal kebaikan kita yang kita perbuat ini semua nanti akan menemani kita sebetulnya. Ya, teman kita yang lagi di dunia ini bisa mengantarkan cuma ke atas tua, atas kuburan doang. Yang kekal yang akan menemani kita perbuatan kita masing-masing yang kita perbuat, ngaji kita, ya kan, sholat kita, jalan kita ke majelis taklim, baca Quran kita, itu yang akan menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir, dan yang akan menyelamatkan daripada binatang-binatang yang ada di kubur. Kebaikan kita harus yakin, ya, harus yakin, ya, harus yakin itu. Nanti yang akan menjawab pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa badinuka wa itu bukan mulut kita, bukan. Yang akan menjawab itu adalah amal kebaikan kita sewaktu kita jalankan, sewaktu kita laksanakan, sewaktu hidup. Ya, makanya kita gak apa-apa kita hidup sendiri juga di dunia, gak apa-apa menyendiri, tapi kita banyak amal kebaikan. Ketika kita banyak amal, gak bisa menyelamatkan nanti dalam kubur, percuma, ya kan? Mendingan kita banyak kebaikan yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur, ketimbang kita banyak relasi, kemudian kita banyak teman, tapi tidak bisa untuk menyelamatkan ketika di alam kubur kita. Kita harus yakin, ya, ada keterangannya itu, ya, ada keterangannya di mana seorang ulama, ya, itu seorang ulama yang namanya siapa sebut lagi, ya, dia begitu dia dikubur,
dia mendapatkan beberapa pahala dari Allah. Di antaranya adalah ketika sholat duha dia akan membawa akan menjadikan cahaya, baca Al-Quran akan menjadikan temannya, sholawat, semua kebaikan-kebaikan yang dia perbuat itu akan menjadi teman kita semua. Maka dari itu mudah-mudahan dengan keterangan dengan keterangan ini mudah-mudahan bisa menjadikan satu hikmah, bisa menjadikan satu nasihat baik untuk diri saya maupun untuk jamaah semua. Tingkatkan amal kebaikan kita sewaktu kita hidup ini, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua orang akan mendapatkan penyesalan ketika nanti kita udah ada dalam kubur. Ayatnya udah jelas. Ayatnya udah tuh di Al-Qur'an dalam Al-Qur'an udah ayatnya. Mana? Seperti mana tuh? Dalam Al-Quran bahwa nanti kebanyakan manusia pengen dikembaliin lagi ke dunia, pengen dikembaliin lagi oleh Allah ke dunia karena banyak perbuatan kebaikan yang dia tinggalkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini mudah-mudahan menjadikan satu faedah, mudah-mudahan menjadikan satu nasihat baik untuk diri saya maupun untuk jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur juga kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kita almarhum al-maghfurah, kita al-Ustaz Sanwani Musalam. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, luaskan alam kuburnya Allah jadikan rawdah min jadi jannah. Dan juga kita doakan untuk orang-orang tua kita yang lagi kurang sehat, padahal orang tua kita, orang tua saya, Pak Mimin masih tidak sehat udah masih dirawat kan dari rumah kita doakan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, bisa lagi kumpul lama kita di sini, dan mudah-mudahan juga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan ujian-ujian yang akan menimpa kita. Allah hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin khususan almarhum al-maghfurah Ibarakat suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ya ajmain. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin hamdan syakirin hamdan daimin hamdan